Shalom bro dan sis. Salam sehat, salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya Bro Dwi dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Saya akan mengajak bro dan sis merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dan saya beri tema menjadi gandum atau ilalang. Bro dan sis, bacaan hari ini berkisah tentang gandum dan ilalang. Ilalang adalah tanaman yang menyerupai gandum bila baru tumbuh. Ilalang yang tumbuh di antara gandum susah dipisahkan karena akarnya saling terjalinan. Ilalang berdaun mirip sekali dengan gandum, tetapi perbedaannya mencolok ketika keduanya dibiarkan tumbuh sampai musim menuai. Pada musim menuai, petani akan memisahkan mana yang ilalang dan mana yang gandum. Petani akan mengumpulkan ilalang tersebut dan membakarnya, sedangkan gandum akan dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung. Bro dan sis sekalian, dalam bacaan hari ini, Yesus mengambil perumpamaan tersebut untuk memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini banyak sekali ilalang yang menyatu dengan gandum, sehingga kita sulit untuk membedakannya. Manakah ilalang dan manakah yang gandum? Benih gandum melambangkan hal-hal yang baik yang telah Tuhan tabur dalam hati kita. Tetapi karena kerapuhan dan kelemahan kita, maka ilalang tumbuh dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan rohani kita. Tuhan selalu membantu agar gandum atau hal-hal yang baik itu tumbuh dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dan kita juga menyadari bahwa kedagingan kita menawarkan hal-hal yang enak, yang nikmat, yang membuat kadang kita jatuh, dan malah ilalang tumbuh subur dalam kehidupan iman kita. Bro dan sis, karena kelemahan kita, maka sungguh kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan agar gandum atau hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semakin berkembang. Maka perlu kita menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan, misal dengan doa pribadi, mengikuti misa Ekaristi, atau mengikuti kegiatan rohani lainnya. Yang kedua, kita bisa membaca kitab suci karena sebagai sumber hikmat Allah. Dan yang ketiga, yang cukup penting untuk kita lakukan, yaitu melakukan tindakan iman. Bro dan sis, saya ingin men-sharingkan pengalaman iman saya. Dalam novena Roh Kudus untuk menyambut Pentakosta di bulan Juni 2022 kemarin, saat itu saya berkomitmen untuk mengikuti misa novena yang dilakukan 9 hari berturut-turut, yaitu pada waktu misa pagi. Dan suatu perjuangan, karena pada awalnya untuk melawan rasa malas, karena sebelumnya jarang saya mengikuti misa harian dan lebih enak tidur. Tetapi karena pada waktu itu ada kerinduan dan dorongan untuk mengikuti novena Roh Kudus, maka Tuhan seperti memampukan untuk bangun pagi dan mengikuti misa novena tersebut sampai selesai. Dan semuanya perlu tindakan iman, bukan hanya di angan-angan saja. Dan puji Tuhan, sejak novena tersebut ada kerinduan terus untuk selalu mengikuti misa harian dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Bro dan sis, sebagai refleksi kita,
Marilah sejenak kita melihat apa yang tumbuh dalam diri kita. Benih gandum atau benih ilalang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih untuk bacaan hari ini yang mengajak kami untuk melihat pertumbuhan iman kami selama ini. Kami mohon agar Engkau memberikan rahmat yang kami butuhkan, agar benih gandum dapat berkembang baik dalam diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro dan Sis sekalian. Berkah dalam